Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Susanto dan teman saya Gatan Aditya. Kita dari kelas IF20E. Di video kali ini kita akan mempresentasikan pertemuan keempat, yaitu struktur dasar sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem call, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, sistem generation, rancangan sistem. Di mana komponen sistem juga memiliki beberapa bagian atau struktur, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen input dan output, manajemen penyimpanan sekunder, kemudian jaringan dan sistem proteksi, dan yang terakhir adalah command interpreter system. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, yaitu pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Manajemen memori utama sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program, di mana memori penyimpanan ini sangat cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terdiri dari array word atau bytes yang besar, kemudian alamat yang digunakan untuk mengakses data, share oleh CPU dan I/O device. Umumnya main memory bersifat volatile atau tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori, yaitu melacak pemakaian memori, siapa yang dan berapa besar memori yang digunakan. Memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Kemudian alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya ada manajemen berkas atau file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas mempresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan berkas, yaitu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif atau manipulasi berkas dan direktori, kemudian memetakan berkas pada sistem sekunder, dan backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Manajemen sistem input dan output terdiri dari sistem buffer, yaitu menampung sementara data dari atau keprianti input dan output. Kemudian spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya bisa efisien. Antarmuka device driver yang umum, menyediakan device driver sehingga sistem operasi dapat seragam. Drivers untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Kemudian manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder adalah penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, yaitu manajemen ruang kosong, lokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Jaringan atau sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor-prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, dan peningkatan keandalan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gatan Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatan Aditya Bahri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aris Susanto. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya.
Mekanisme proteksi itu harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah, spesifikasi kontrol untuk diterima, menyediakan alat untuk memperlakukan sistem. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement. Keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input dan output peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, Touch, dan lain-lain. Pelayanan sistem operasi, eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankannya run, operasi input dan output. Pengguna tidak bisa mengontrol input dan output secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input dan output. Manipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Komunikasi, pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memory atau message passing. Deteksi error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras, memori, input dan output, program pengguna, dan jika tidak bisa, memperbaikinya. Pelayanan tambahan lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat yang bersamaan. Accounting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Proteksi, menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Sistem call. Sistem calls menyediakan antarmuka antara proses program yang sedang dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu contohnya C, C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Melalui register, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Menyimpan parameter push ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Memberikan parameter dalam tabel yang seperti gambar berikut. Jenis sistem calls, pengendalian proses, manajemen berkas, manajemen peranti, mempertahankan informasi, dan komunikasi. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.